taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa atas rahmat Allah. Min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Nah, jami'a di sini harus penekanan. Innallaha yaghfiru dzunuba. Maka Allah, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba, mengampuni dosa-dosa, jami'a, semuanya. Diampuni sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pemirsa Al-Huda TV, juga pemirsa Bogor Persib, alhamdulillah setelah hari ini Kang Agus ada di Al-Huda TV. Silaturahmi di Al-Huda TV. Itu dalam acara Bobotoh Silaturahmi. Dan alhamdulillah Kang Agus juga melamar ke Al-Huda TV. Kan dulu Bobotoh tahu saya ini kan punya Bobotoh versi PJJ dulu pernah beli, dan Bobotoh pernah nonton banyak ya studio ataupun nonton di lapangan. Alhamdulillah sekarang Kang Agus bisa ada lagi, tapi sekarang bukan di TV lagi, tapi sekarang di YouTube, yaitu di Al-Huda TV ya. Akan menginformasikan, akan bicara masalah agama dan mungkin masalah Persib sedikit aja. Karena masalah Persib banyak media-media yang diinformasikan. Nah, Bobotoh Persib juga yang belum tahu, Al-Huda TV adalah salah satu TV besar ya, yang mengedukasikan, mengajarkan, mempromosikan ya tentang agama Islam. Terutama buat bobotoh yang Muslim, nonton terus Al-Huda TV karena Kang Agus insya Allah satu minggu sekali standby terus di Al-Huda TV dengan tema-tema dengan video-video yang lain tentang agama Islam. Ya, tonton terus, jangan kemana-mana. Nanti saya akan berbincang dengan Pak Ustadz Roy Hendrawan juga sebagai direktur Al-Huda TV. Berarti Kang Agus langsung dengan direksinya ya. Oke, tunggu bincang-bincang saya setelah yang satu ini. Ya baik pemirsa, dari video Bobotoh Persib saya akan langsung berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Roy. Kali ini nih Pak Ustadz, temanya taubat. Ya, kalau kemarin juga ya sebelah sekarang taubat. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz. Iya. Taubat itu tak pernah berawal gitu. Iya. Ini saya mau bertanya. Ini misalkan ada orang yang sudah membunuh, tidak kali membunuh, memperkosa, merampok, minuman keras. Pokoknya si orang ini kalau dosa, bukan karena dijalankan. Yeah. Pertanyaannya, apakah orang yang dosanya udah 100% itu, apakah tobat itu bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala atau gimana? Alhamdulillah turun Kang Agus sebagai host, dan alhamdulillah Kang Agus Jabrik ini akan bersama kita di Al-Huda TV. Ya, alhamdulillah. Ada surat Al-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi artinya begini. Qul ya ibadiyalladzina, qul katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina, wahai hamba-hambaku, ala asrofi anfusihim, yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Jadi melampaui batas itu bisa menzolimi, terlaluan, ataupun apapun, berbuat dosa, berbuat fahisa, dosa maksiat, pasti fahisa gitu ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa atas rahmat Allah. Min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Nah, jami'a di sini nih harus penekanannya. Innallaha yaghfiru dzunuba. Maka Allah, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba, mengampuni dosa-dosa, dzunuba ya, yang jami'a, semuanya. Mengampuni. Diampuni sama Allah semuanya. Asal itu asal banyak bertobat. Gitu pasti ya. Nah, yang itu dzunuba jami'a. Innallaha huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itulah karunia Allah.
asa. Kan ada hadis, ada yang 99 yang pernah membunuh. Nah itu cerita ya pernah Ya. ceritakan Membunuh itu tiba-tiba dia bertanya, ya. Misalkan tanya membunuh berapa orang? 99 orang. 99 orang. Tiba-tiba bertanya, Kang Agus, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya diampuni atau tidak? Ya. Kang Agus bilang saya tidak akan mengampura. Dibunuhlah Kang Agus, jadi total jadi 100 orang. Nah, perjalanan menuju ke tempat lain sehingga ada dia bertanya lagi, ternyata dengan seseorang lagi ya. dia berkata, ya sudah, Anda ke tempat yang lebih baik di sebelah sana. Pada saat dia menuju tempat yang lebih baik itu, dia tiba-tiba meninggal di perjalanan. Lalu diskusi lah malaikat ini. Padahal dia belum sampai ke tempat. Belum sampai yang itu. Udah baru niat ya. Iya, udah niat gitu ya. Nah, setelah itu timbullah kontra antara malaikat satu dengan yang lain. Oh, ini mah ke neraka, ini mah ke surga. Iya harus ke neraka ya udah. Akhirnya memutuskan diukur dari tempat dia hijrah ke tempat yang lebih baik itu ternyata lebih dekat ke tempat yang lebih baik. Maka di dalam surat Al-Zumar ayat 53 itu bahkan sampai di pintu Ka'bah itu salah satu ayatnya masuk dalam qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba innahu huwal ghafurur rahim. Jadi ulang-ulang putus asa. Allah mah tahu hambanya banyak dosa. Iya kan? Hanya manusia gudangnya dosa. Iya, hanya apa nanti kita bahas ya. Kenapa karena Allah memberi ampunan berleha-leha ya, gitu. Itu harus dari sekarang. Iya, mungkin masih berumur ya. Iya, harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan judul tadi, ya kan? Jadi betul, rahmat Allah itu sangat luas. Nah itu pemirsa Audio TV, pemirsa Bobotoh Versi. Kalau kita mau tobat yang penting satu, niat dulu. Iya. Niat yang betul-betul mau tobat nasuha. Tapi ayo tobat kentang susah ya. Tobat tapi itu serius. Tobat maksiat. Kebanyakan udah tobat ya. Udah tobat maksiat lagi, udah tobat maksiat lagi. Jadi bukan batu saya sendiri suka seperti itu. Jadi udah tobat kadang-kadang berbuat ya saya sendiri gitu seperti itu. Tapi mudah-mudahan doakan kalau udah tobat terus tobat itu istiqomah tobat. Harus istiqomah. Berarti niat ya. Niat itu mungkin ya berpikir gini lah. Kita berbuat dosa umur kita 40 tahun. Berbuat dosa 30 tahun. Misalkan gitu kan. 10 tahun kita masih ada waktu sekarang. Ya, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu. Bobotoh Versi. Mumpung ada waktu. Ayo orang tobat dari sekarang. Coba ambil Kang Agus yang ini quote yang ini nih. Yang mana? Yang ini yang tengah yang merah nih. Ini sama. Coba ambil. Dibacain sama Kang Agus. Coba. Dilihatin dulu. Apa namanya nih? Dilihatin. Nah, pemirsa TV, ini adalah yang bikinnya bagus sekali ini. Ini orang yang sholat yang mana? Betul. Sholat itu bukan fard time. Artinya apa tadi? Part time itu suatu waktu part bagian ya, part time. Ya. Bukan juga sometimes. Kadang-kadang. Bukan kadang-kadang. Apalagi no time. Kalau tidak ada waktu untuk sholat. Iya. Harus ya. Harus apa? Ya harus full time. Sholat itu. Dan juga on time. Iya. Karena mati itu on time. Anytime. Kapanpun mati. Bisa. Ya bisa hari ini, detik ini, menit ini, atau kita tidak tahu. Maka itu apa? Maka kita harus banyak menyegerakan bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan. Bersegera itu. Bersegera. Di sini ada kata-kata wasari'u ila, bersegeralah mencari ampunan banyak. Imam-imam mengatakan bahwa bersegera itu harus tepat waktunya. Sholat itu harus takbiratul ula pada saat pertama imam mengatakan Allah Akbar, kita harus hadir di situ. Itu banyak. Jadi segera cari ampunan kepada Allah. Yang penting sekarang niat dulu mau tobat dan sungguh-sungguh.
baru belajar agama. Yang belum sholat, belajar sholat, gimana sholat yang baik yang katakan. Jadi yang namanya tobat mungkin pemirsa Ahlu TV atau Boto Persib tidak akan langsung jadi sholat tahajud. Si John Insya misalkan Andra Insya ayeuna mau langsung tahajud. Sholat dulu, sholat al-Fatihah. Yang penting ada niat dulu. Dibimbing. Dan udah tobat kita harus sering bergaul dengan orang-orang yang baik, yang istilahnya apa? Kudu gaul jeung orang-orang yang memberi manfaat. Ya, gaul jeung ulama, ya, silaturahmi jeung kiai. Nah, di para ustaz. Nah, karena di surat Al-Tahrim juga dikatakan ayat 8 ya. Salahnya itu. Ya bahwa ya yuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya, karena kalau bisa aja udah tobat, betul tobat, tapi lingkungan hidup atau gaulnya dengan yang kembali lagi ke mereka asalnya. Ya banyak orang-orang yang berhijrah. Susah ya. Ya banyak orang yang berhijrah, mereka kembali lagi ke tempat yang buruk lagi. Banyak ada perkara-perkara hal-hal yang mengotorinya, atau mereka bertobatnya tidak itu taubatan nasuha. Iya, gitu. Tidak sebenar-benar taubat niatnya gitu. Ini aja. Saya ini dulu berniat untuk berhenti merokok. Berat. Saya udah 2 tahun berhenti merokok. Berat ngerokok ayah ini, ayah ngerokok kene. Ayah itu berarti apa? Ada hal-hal orang lain atau teman kita yang mengganggu kita bahwa jadi itu ngerokok dari atas dasar teman, maka tinggalkanlah dulu teman. Atau kita memang berteman tetapi kita kuat untuk melaksanakan niat kita untuk tidak merokok. Nah, kalau niat kita untuk tidak merokok, laksanakan. Tapi alhamdulillah kalau Jabi gambarnya mungkin Allah menang palingan terus. Saya kemarin kan main di mana sih waktu kemarin di apartemen nonton kan. Itu pada minum semua kan. Saya pas mainnya itu disuguhkan orang minum itu saya. Tapi alhamdulillah ini dikasih rokok juga mau, apalagi minum. Kalau dikasih ini? Itu mau itu kan. Ada lagi kan tuh Karena bisa. Ada lagi pertanyaannya itu orang seperti apa yang orang yang tobat itu yang diterima sama Allah sebenarnya? Oh iya. Dikatakan bahwa menurut Imam Nawawi ada 3 kriteria yang memang kalau ketiga kriteria ini dilaksanakan, Allah akan mengampuni dosanya. Tapi kalau salah satu di antara ketiga ini tidak dilaksanakan, maka Allah tidak akan mengampuni taubat kita. Nah, kita harus mengetahui taubat apa. Kalau kita berdosa kepada Allah ada 3. Tapi kalau berdosa kepada sesama makhluk manusia itu ada ditambahkan 1 dari 3 ini. Gitu. Pertama adalah dia meninggalkan dosa-dosa yang dia telah lakukan. Kalaupun dia masih melakukan setelah dia meninggalkan, itu taubatnya tidak akan diterima. Kedua, menyesali atas perbuatan dosa. Udah menyesal. Wah, kalau kalau kita berbuat dosa, hati tidak tenang, terpunggu rasa, orang semoga dosa ya Allah. Walaupun kita sudah bertobat itulah terasa menyesal perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, dia benar-benar meninggalkan perbuatan dosa itu. Nah, itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau 1 lagi ditambah, kalau memang hubungannya dengan manusia. Ya. Kalau kita berbuat dosa dengan manusia nih, kita mengambil hartanya, atau kita contoh ya, kita mempunyai hutang gitu ya. Sudah berniat tidak mau membayar, wah dosanya bahaya. Rasulullah pun tidak akan memandikan orang yang mempunyai hutang, apalagi niatnya tidak mau membayar. Mau dibilang minalik gitu. Paling tidak ada itikat membayar dan memang berusaha untuk membayar, apalagi berdusta. Berdusta tidak mau, misalkan punten, ini saya sebagai musisi misalkan main bandnya, terus atau main musik misalkan gitu. Dulu ya main band. Terus ada orang nih, oh bayarnya segini, tiba-tiba pada saat pelaksanaan udah aja setengahnya dulu, nanti setengahnya dibayar. Sampai tahun-tahun sampai kan kalian lupa. Saya masih sayang, misalkan saya masih mengingatkan, itu masih sayang. Tetapi kalau sudah tidak mengingatkan, sudah beberapa kali, 3 kali mengingatkan, tidak pun, udah lepas saja. Karena ini bukan hak saya sekarang mati. Hak Allah aja, sudah aja. Urusannya dengan Allah. Urusannya dengan Allah. Nah, sekali lagi, kalaupun kita mempunyai dosa terhadap orang yang misalkan kita
kita menzolimi orang, kita minta maaf kepada orangnya, karena kalau tidak minta maaf kepada orang tersebut tidak akan diampuni dosanya bersama manusia dengan manusia yang lain gitu. Apalagi ngomongin batu, ghibah, cari-cari kesalahan orang lain, itu bahaya gitu. Bahkan sampai mengajak orang-orang yang tidak tahu, belum ada apa-apa, wah si lawan mah begini, entah didegetan, entah lawan-lawan, kan tabayun dulu, harus tabayun dulu lah, Pak, betul kan? Itu harus gitu, tabayunnya gitu. Jangan sampai orang yang tidak berdosa gitu diajak ke orang supaya tidak menyukai seseorang, itu untuk berdosa jamaah, dosanya jamaah berat. Kalau ada kan berat jamaah. Itulah bahwa terkasih pemirsa Alda TV, bincang-bincang saya dengan Ustaz Roy dan kawan. Mudah-mudahan kajian ini, ngobrol-ngobrol ini pada ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat saya pribadi. Kalau saya pribadi ini akan belajar agama tentang Roy. Dan tadi yang tobat itu yang terakhir itu tuh banyak zikir, istighfar, balik tidur istighfar, ingat dosa. Jadi bila ada kata-kata yang indah, itu adalah rintihan istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Sungguh-sungguh ya. Ya, dan bila ada air mata yang penuh berkah, ada air mata yang mengiringi hati yang basah, itu menyesali atas perbuatan dosa-dosa kita. Gusti abdi ampun, tercelakna cimata tangtuna cimata dosa. Mosok. Gusti abdi ampun, jauhkeun si abdi tina sagala dosa. Gusti abdi ampun, saketkeun si abdi kana jalan nu bagja. Bagja di dunia sareng di akhirat. Mosok. Itu bagus banget, keren banget. Wes, kita ke lagu dengan ya itu menciptakan saya sebagai orang yang banyak dosa. Bahwa sebetulnya lagu itu tidak ciptaan manusia, tapi ciptaan Allah. Inspirasi. Jadi sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang menjengarakan ampunan. Harus segera. Banyak dosa. Ya itulah buat kasih perbincangan karena ngobrol-ngobrol ini nanti ada beberapa episode yang lainnya. Betul. Mudah-mudahan manfaat buat bobotoh. Sepertinya kita akhir-akhir ya. Tapi sepertinya kita tidak serius, tapi di sini mudah-mudahan penonton banyak manfaatnya buat penontonnya, terutama buat kru di sini manfaatnya. Buat Andra sebagai kameramen, terima kasih buat John, kru, buat Pak Dedi, terima kasih. Oke, saya juga boleh mengucapkan terima kasih. Iya. Terima kasih buat sahabat-sahabat Al-Huda. Alhamdulillah Al-Huda hari ini sudah di atas 1000 subscriber dan di atas 4000 jam tayang, dan alhamdulillah hari ini pula Al-Huda telah monetasi. Mudah-mudahan apapun yang ada nanti ke depannya kita mendapatkan penghargaan dari YouTube. Iya. Oh iya, dari YouTube terima kasih juga ya. Akan kita bina ini Al-Huda ini menjadi syiar saja. Terima kasih sekali ya. Mudah-mudahan pahala atau Allah memberikan kebaikan-kebaikan juga buat semuanya. Oke. Kamu harus pamit, Pak Tarah pamit. Insya Allah di episode yang lainnya dengan judul yang lain kita bertemu kembali tentunya di acara silaturahmi Bapak Tarasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum